Ya, sudah pemirsa, saya ingin berbagi tentang profil foto yang ada di depan saya ini. Inilah anak laki-laki saya yang sejak saya ke kampung dan saya melihat kedua orang tuanya sakit hingga sampai meninggal. Dua-duanya meninggal dan mereka itu ada 4 bersaudara dan dia yang paling bungsu. Setelah itu saya pulang ke kota, lalu anak laki-laki ini masih di kampung. Dia pada saat itu umur 5 tahun. Dan kakaknya, saudaranya bawa ke kota dan saya bilang taruh di saya. Dan usia masih 5 tahun, dia belum tahu kota Merauke. Dan saya selalu memberikan penguatan buat dia bahwa jangan pernah kecil hati. Mama sudah pergi tapi gantian dari mama dan bapak tuh. Kebetulan saya ini sebagai om. Sehingga itu saya punya adik, saya punya kakak perempuan. Seperti itu. Dan ketika dia tinggal dengan saya di kota Merauke, dan saya coba daftarkan dia untuk sekolah di SD. Yaitu SD yang saya bawa dia ke SD IPK Masu. Saya daftarkan dia di sana, dia ikut pendidikan selama 6 tahun. Ya namanya anak-anak dia merasa kehilangan kedua orang tua, bapak dan mama. Ya walaupun tinggal yang saya makan, minum, semua baik. Tetapi ya namanya anak-anak, dia merasa kehilangan. Dan saya coba membentuk dia, saya coba mendampingi dia, saya bersama istri selalu memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Dan lebih khusus dia. Dan selalu bilang kau sekolah. Karena kalau kau sekolah, dari sekolah ini nanti merubah kamu masa depan. Jadi tetap sekolah, susah, senang, kau harus sekolah. Saya bilang dia begini, kebetulan dia sudah masuk di saya punya kakak, dan saya bilang, dan dia sudah panggil saya sebagai orang tua, dan memang dia keluar dari umur 5 tahun, jadi memang dia tidak tahu keluarga lain. Dan dia merasa bahwa sudah. Dan saya merasa saya punya anak, dan saya siap untuk kasih sekolah dia. Dan proses yang begitu panjang. Tetapi anak dia selalu merasa susah. Artinya dalam pengamatan saya. Dan selalu bilang dia ada makan, ada minum, belajar. Tidak ada yang susah. Kau tinggal di kota, kau bergaul dengan siapa saja. Lalu berjalan waktu. Selama 6 tahun dia menempuh di SD IPK Masu. Pada saat itu di tahun-tahun terakhir itu dia sudah tidak mau sekolah. Tidak tahu karena lingkungan. Saya cukup keras mendidik mereka dan cukup keras dan memang itu yang saya merasa saya harus bentuk orang seperti itu. Dan 1 tahun dia sempat drop dan dia tidak mau sekolah, tetapi saya selalu bilang dia tetap sekolah. Susah, senang, tetap sekolah. Dan saya selalu memberikan dia penguatan dan bilang dia jalan kaki. Kalau bisa jalan kaki, jalan karena bapak juga sibuk. Bapak antar yang kakak di SMP, SMA, belum lagi adik-adik, dan kamu yang sudah bisa jalan, yang kebetulan dia sudah di umur kelas 6, dia mencoba. Dan puji Tuhan pada saat itu dia selesai juga dengan ISTJ PKR masuk. Setelah itu saya tak bilang dia bahwa tetap kau lanjut sekolah. Bapak ini tidak ada uang, tapi yang namanya untuk bicara, komunikasi dengan para sekolah, pihak sekolah, Bapak bisa. Dan itu Bapak rasa tidak ada sulitnya, sekolah saja. Dan saya coba mendaftarkan dia di SMP YPK Merauke. Dalam proses perjalanan dia selama kelas 2, kelas 1 itu masih bagus. Setelah dia sudah kelas 3, dia sudah, karena di kita punya lingkungan daerah Kelapa Lima kan kita sama tahu, dan dia bergaul dengan teman-teman. Dan saya memang sengaja membuat itu supaya dia tidak tinggal di dalam rumah, tapi dia ada punya teman-teman di luar. Cuma saya batasi dia, rokok jangan hisap, minuman jangan minum. Terus teman-teman ketika ajak untuk nanti mau berkelahi atau seperti apa. Pokoknya hal-hal yang nanti merugikan dia saya selalu kasih ingat. Dan dia jalan. Dan kelas 3 dia saya semakin merasa tidak nyaman karena dia sudah bergaul sangat luas sekali.
Tapi ketika saya ketemu dia di jalan, saya bilang dia, "Anak, Kakak tetap sekolah, walaupun dia punya teman, walaupun sudah tidak mau, tapi Bapak bilang sekolah, harus pegang ijazah." Ya puji Tuhan dia dalam proses dia berjalan sampai terakhir kita bisa lihat saat ini dia bersama teman-teman merayakan, mendengarkan hasil kelulusan, puji Tuhan. Kebetulan SMP JPK Merauke mereka lulus dengan 100% termasuk dia juga. Dan saya merasa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dan selalu memberikan dia penguatan. Lalu setelah sudah mendengarkan hasil kelulusan, saya ikut dan saya sempat syuting. Setelah itu pulang di rumah, saya coba ajak dia bahwa saya bilang, "Kakak, Bapak sekarang ya tanggungan kamu ada 5 orang. Kamu 5 orang punya kebutuhan yang sangat luar biasa dari SD, SMP, dan kakak juga kuliah. Tapi tidak apa-apa, buat Bapak itu tanggung jawab Bapak, Bapak akan berusaha." Dan saya tanya dia, "Aku mau sekolah di mana?" Dan dia memilih untuk di STM Antonius. Lalu saya coba ceritakan tentang nanti di sekolah kejuruan seperti apa. Memberikan dia pemahaman, pandangan, supaya dia memahami dulu. Setelah dia memahami, lalu saya tawarkan dia SMA YPK juga ada buka pendaftaran, cuma bayar 100.000, dijamin pakaian seragam dan lain sebagainya. Tetapi sudah itu kau punya permintaan, Bapak akan coba lalui, nanti seperti apa, tapi kau harus terima. Dan dia sepakat itu. Dan saya pikir, ya namanya kita piara anak, saudara punya anak. Saya berbagi dari pengalaman susah senang, tetap kita jalan, kita harus memberikan penguatan kepada dia. Dia pasti merasa kehilangan. Kehilangan orang tua kandung, papa dan mama. Walaupun ditinggalin kita, kita kasih makan dia, kasih besar dia, tapi ada hal-hal tertentu yang dia merasa tidak nyaman. Dia merasa tuh, saya ini bukan siapa-siapa. Dan saya merasakan sekali kepada saya punya anak. Anak ini yang sekarang saya bilang bahwa dia sudah jadi anak saya. Ini saudara kandung, saya punya om punya anak, dia punya anak. Dan saya mengalami ini dia merasa, bukan dia rasa beda dari saya punya anak-anak kandung. Tapi saya merasa dia tuh saya punya anak, saya tidak bikin perbedaan. Tapi dia sendiri merasa itu. Jadi tidak mudah kalau kita piara anak orang. Walaupun itu saudara punya anak, walaupun itu anak angkat. Kemudian dia akan besar dan dia akan merasa ada yang dia rasa dan pasti dia akan merasa ada beda. Seperti itu. Tetapi kita sebagai orang tua selalu memberikan penguatan kepada dia supaya apa yang dia berpikir itu, dia harus pikir bahwa orang tua siapa yang capek dia sampai dia dewasa. Harus kasih penguatan itu. Dan istri dan suami itu harus sepaham. Jangan istri bicara lain, suami bicara lain, itu yang biasa anak-anak itu merasa tidak nyaman. Gitu. Sehingga ini saya pikir cerita inspirasi yang saya perlu berbagi kepada anak saya yang sudah selesai SMP, YPK, dan dia akan beranjak ke SMA. Terima kasih, itu pesan motivasi, pesan inspirasi yang saya berbagi.